Hari ini kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam problema kita. Seringkali terus terang kita ini menjadi pribadi yang sulit mengerti rencana Tuhan ketika kita dalam problema, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam lomba kekelaman. Dan satu-satunya cara yang terbaik dan terindah di dalam Tuhan adalah kita itu betul-betul merendahkan diri dan menjadi sabar. Orang yang tidak rendah hati dan tidak sabar di dalam problema itu akan sulit sekali mengenali rencana dan kehendak Allah. Dan inilah yang sering terjadi dalam hidup kita. Ketika para murid ditampakkan oleh Tuhan bahwa Yesus berjalan di sampingnya dan bertanya tentang dia mau kemana dan bertanya apa yang sedang kau percakapkan, itu para murid, dua orang murid yang sedang pergi ke Emmaus tidak tahu bahwa itu sampingnya Yesus. Kadang-kadang kita seperti itu. Ketika kita sedang dalam problema, seperti para murid ini kan sedang sedih. Para murid ini sedang berduka. Di mereka itu sangat sedih hatinya ketika Tuhan mati. Ketika Tuhan tidak lagi bersama mereka. Lalu mereka menjadi berduka, mereka menjadi sedih karena Tuhannya sudah disalibkan dan mati. Padahal Yesus sudah berjanji bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Kata bangkit pada hari ketiga itu artinya Tuhan sudah berfirman bahwa aku akan bangkit dan aku berkuasa untuk menyatakan diriku ini adalah Tuhan. Aku tidak mati, tetapi aku hidup dan aku telah bangkit. Itu gak dimengerti. Sama seperti kita kalau sedang ada dalam masalah, Tuhan sudah berkali-kali berkata kepada kita, akulah Tuhan yang berkuasa, akulah Tuhan yang punya otoritas, akulah Tuhan yang berdaulat. Seringkali kita tidak sempat menangkap itu karena kita lebih masuk dan tersedot ke dalam problema. Hidup yang penuh dengan kegalauan, hidup yang penuh dengan kekecewaan, hidup yang penuh dengan ketidakberdayaan, lalu kita ini tidak lagi melihat ada kuasa Allah, ada otoritas Allah, ada kedaulatan Allah dalam hidup kita. Para murid juga demikian. Mereka tidak melihat Yesus ada di sampingnya dan Yesus bertanya, apakah yang sedang kau perbincangkan? Lalu dua orang murid ini berkata, apakah kau tidak tahu bahwa seluruh dunia, maksudnya seluruh Israel, seluruh Yerusalem sedang memperbincangkan Yesus yang disalibkan, mati? Apakah kau tidak tahu bahwa dia adalah Nabi? Murid ini saking berdukanya tidak melihat Yesus ada dan hendak memberikan mereka sebuah kekuatan, sebuah penghiburan, sebuah jalan keluar. Kita kadang seperti itu. Ya, mari kita buka kitab kitab Lukas. Lukas 24 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Perhatikan kata membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi.
Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Perhatikan di situ bahwa dua orang murid ini sedang pergi ke Emmaus, lalu mereka berbincang-bincang tentang peristiwa penyaliban Yesus dan kematiannya. Lalu mereka akan agak sedikit kecewa, dan memang kecewa karena dikatakan di situ ya, ayat yang ke-21, padahal kami dahulu mengharapkan, ya perhatikan itu, ada nada kecewa di situ, bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi ada kesalahan di dalam pengertian iman mereka. Yesus datang untuk membebaskan, tetapi tidak secara politik. Membebaskannya secara rohani, bukan politik. Tetapi bangsa Israel yang mengidolakan pembebasan dari perbudakan, dari penjajahan Romawi, merindukan seorang Mesias yang membebaskan mereka dari penderitaan penjajahan. Yesus maksudnya datang bukan pembebasan dari penjajahan, tapi pembebasan dari penjajahan dosa. Itu tidak dimengerti. Maka kekecewaan itu terus membuat mereka menjadi sedih, membuat mereka menjadi berduka, karena tidak melihat bahwa pengertian tentang firman Allah tidak mereka dapatkan, tidak melihat itu. Maka waktu Yesus bertanya kepada mereka, apakah itu? Dan mereka begitu pede, begitu pinter, begitu yakin, memberitakanlah peristiwa penyaliban Yesus itu. Dan mereka dengan sangat percaya diri mengatakan, padahal kami mengharapkan dia yang membebaskan bangsa kami. Membebaskan bangsa kami itu secara politik dari penjajahan Romawi. Itu nggak ditangkap oleh mereka bahwa Yesus datang untuk membebaskan mereka dari dosa. Kadang-kadang kita ini kalau sudah di dalam masalah, yang kita lihat itu masalahnya. Kita tidak melihat di balik masalah itu. Di balik masalah itu Tuhan sedang berbicara kepada kita. Kita hanya melihat masalahnya. Kalau kita punya anak bermasalah, kita melihat anak kita itu dengan masalahnya. Kita melihat masalah-masalah yang ada di dalam diri anak kita. Betul apa tidak? Selalu begitu. Padahal sesungguhnya di balik itu Tuhan sedang mendidik kita untuk menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang tenang, pribadi yang mengandalkan Tuhan, pribadi yang bijaksana. Kita menjadi sabar menghadapi anak dengan masalahnya. Kita menjadi bijaksana menghadapi anak dengan masalahnya. Kita menjadi banyak mengandalkan Tuhan dengan iman, dengan doa untuk terus mendoakan anak kita. Sesungguhnya itu yang sedang Tuhan inginkan kita lakukan. Tetapi nyata-nyata kita seringkali melihat masalah anak kita itu adalah secara langsung itu memang masalah anak kita. Padahal sesungguhnya Allah juga sedang mendidik kita untuk menjadi sabar terhadap masalah yang dihadapi anak kita. Kita menjadi sabar terhadap anak kita. Kita menjadi mengandalkan Tuhan, kuasanya yang sanggup itu membebaskan, menolong, memberikan jalan keluar kepada anak kita. Kita mulai melihat, kita mampu memandang bahwa Allah itu punya kuasa. Tetapi kalau kita hanya melihat masalah, kita tidak melihat kuasa Allah yang bekerja. Karena kita sedang banyak menuntut, kita sedang banyak membawa anak kita itu supaya dia bisa menjadi orang
yang lebih baik kah? Menjadi orang yang nurut kah? Menjadi orang yang takut akan Tuhan kah? Menjadi orang yang banyak merenungkan firman Tuhan kah? Menjadi anak yang menjadi saleh kah? Dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya di balik itu Allah sedang membawa kita menjadi rendah hati supaya menjadi orang tua yang tidak terlalu menuntut lagi. Percaya kepada kuasa Allah itu bagaimana? Ternyata di balik itu Tuhan sedang mendidik kita untuk menjadi sabar, menjadi tenang, menjadi bijaksana, menjadi mengandalkan Tuhan. Dan itu seringkali kita tidak mengerti. Seperti dua murid ini di Emmaus. Di sampingnya itu Yesus. Dan Yesus itu bertanya. Kita lihat ya. Ayat yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Problemnya adalah mereka sedih, berduka karena kehilangan Yesus. Bukan begitu? Tetapi Yesus ada di sampingnya. Harusnya kan problem itu selesai. Betul nggak? Harusnya problem duka itu selesai. Betul nggak? Karena ada Yesus di samping. Harusnya mereka bergembira. Oh Tuhan, Engkau ada di sini. Amazing, Tuhan Engkau di sini. Langsung dipeluk, dicium, menyembah mereka seharusnya. Tapi dua murid ini tidak melihat itu Yesus. Beginilah kita hidup kalau kita tuh terlalu fokus dengan masalah kita. Kita fokus dengan problema kita. Yang kita pikirkan, yang kita sorot, yang kita zoom itu masalah kita toh. Kita tidak melihat secara utuh rencana Tuhan, maksud Tuhan di dalam masalah itu apa. Dan ini yang terjadi. Perhatikan. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bukankah kita seperti itu? Ada sesuatu yang menghalangi kita sehingga kita tidak melihat Allah bekerja, Allah berdaulat, Allah punya rencana. Kita tidak melihat Allah sedang mendidik kita secara personal, secara pribadi untuk menjadi menghasilkan buah roh, sabar, tenang, tetap baik, tetap mengasihi, tetap mengampuni anak kita yang bermasalah, tetap mendoakan, tetap memberkati dengan tulus. Tulus. Ini penting. Jadi ada sesuatu yang menutupi mata paramu. Bukankah kita sering mengalami itu? Kita tertutupi dengan sesuatu dan kita tidak melihat hal yang fundamental dari masalah itu. Karena kita sudah mulai digoncong oleh kedagingan kita. Dan kedagingan kita itu yang menutupi semua rencana Allah, menutupi kedaulatan Allah, menutupi semua kebaikan Allah. Kita bahkan lupa bahwa Tuhan itu baik dan sering menolong kita. Kita lupa beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, bahkan Allah itu sering bertahun-tahun yang lalu itu menolong kita, membela kita, memberikan jalan keluar. Kita lupa akan kebaikan Tuhan, sehingga kita tidak melihat pada saat ini ada masalah di hadapan kita. Yang kita lihat ya masalahnya. Kita tidak melihat Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang sangat baik. Betul atau tidak? Ada sesuatu yang menutupi kita sehingga iman kita tidak ada. Jadi semua peristiwa di Alkitab itu menggambarkan kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Saudara lihat itu. Ketika Yesus berbicara tentang kematian Dia, penderitaan Dia, penyaliban Dia, itu Dia sudah beritakan sampai 3 kali. Pertama, kedua, ketiga. Harusnya mereka paham Yesus datang untuk mati di dalam penebusan, di dalam rencana penebusan dosa manusia. Itu harusnya mereka mengerti. Tapi para murid tetap menganggap Yesus harus menjadi pembebas
terhadap bangsa Israel dari penjajahan. Jadi tidak melihat. Jadi begini, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang terberkati dalam Yesus Kristus, kalau engkau tidak bisa melihat rencana Allah, kasih Allah di dalam problema hidup kita, maka kita pasti selalu salah dalam menilai, selalu salah dalam beriman. Dan ini terjadi pada para murid. Ada selubung sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, itu. Pak Pendeta, lalu bagaimana dong? Kadang-kadang kan kita memang hidup dalam kedagingan, bukan kadang-kadang, sering kali. Tapi bagaimana dong Pak Pendeta, supaya kita tidak mengalami mata yang buram melihat rencana Allah dalam problema kita, masalah kita. Ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, bagaimana dong Pak Pendeta? Jangan lupa Bapak Ibu, mari kita buka ya. Nanti kita kembali. Kita buka Mazmur 23 dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu setelah saya sampaikan ini semua, ya saudara sekalian, sudah bisa melihat, merefleksikan problema kita. Oh, kalau saya punya problem, oh itu maksud Tuhan begini. Udah bisa baca. Ini kata Tuhan ya. Mazmur 23 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perhatikan, berjalan dalam lembah kekelaman berarti kita berjalan dalam problema, masalah. Dan di situ supaya kita aman, kita tidak takut bahaya, kita tetap percaya Tuhan beserta kita. Dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu. Tongkat itu artinya penggembalaan, otoritas Allah, penggembalaan Allah. Karena kita domba, dia adalah gembala agung kita. Itu bicara tentang otoritas Allah. Gada itu bicara tentang pendisiplinan. Jadi kalau gembala-gembala Israel itu ya, gembala kambing domba itu, di tangan kanan itu ada tongkat, di tangan kiri ada gada. Tugas gada dan tongkat itu apa? Gada ini untuk memukul serigala, binatang buas yang akan menerkam kambing domba atau ternak yang sedang digembalakan. Dan perhatikan itu, gada itu selalu ada di tangan kiri, tongkatnya di tangan kanan. Dan tongkat itu selalu ada, ujungnya itu dia seperti berkait gitu ya, ada begini ya. Kenapa begini? Karena kalau kambing domba itu menyimpang, maka di lehernya ditarik pakai tongkat itu. Jadi artinya, perhatikan baik-baik, tongkat ini adalah otoritas Allah. Kita mengerti nggak ketika kita sedang dalam problema, kita berjalan dalam otoritas Allah nggak? Kalau kita berjalan dalam otoritas Allah, berarti kita tidak menyimpang dari Allah. Yang mengerti katakan amin. Amin. Seringkali ketika kita ada masalah, kita keluar dari rencana Allah, kita keluar dari maksud Allah, kita keluar dari kehendak Allah. Ini yang problema. Kita berjalan semaunya kita berjalan sesuai kehendak kita berjalan sesuai keinginan kita. Jadi otoritas Allah itu tidak lagi kita ikuti, tidak lagi kita tunduk, tidak lagi kita takluk. Kedaulatan Allah itu kita keluar, kita menyimpang.
Jadi kalau kita mau aman, walaupun dalam problema, tetaplah dalam otoritas Allah. Artinya saudara dan saya tetap dalam firman Allah. Nah, mengenai gada, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita diserang oleh si jahat, dihabisi oleh si jahat, disiksa oleh si jahat, sepanjang saudara dan saya berada dalam otoritas Allah. Jadi antara tongkat dan gada itu untuk membuktikan kepada kita, aku Allah yang berkuasa, tidak ada bisa iblis akan menggocok kamu, sepanjang engkau ada dalam otoritas aku. Yang mengerti katakan amin. Seringkali kita nggak begitu. Makanya ketika dua murid itu berjalan ke Emmaus, itu mereka berduka, mukanya buram, mukanya suntuk, tidak bahagia, tidak ada sukacita. Saudara lihat, orang yang bersukacita, mukanya fresh. Orang yang bersukacita, mukanya glowing, walaupun tidak pakai skincare. Ya. Tetap bercahaya, tetap berbahagia, tetap sukacita. Karena dia berjalan walaupun dalam problema, berjalan dalam otoritas Allah. Dia tidak menyimpang dari kehendak Allah. Dan dia yakin kalau dia tidak menyimpang, iblis tidak akan bisa menggocok dia. Walaupun dia dalam lembah ini penting. Wah, Pak Pendeta, saya sering keluar. Nah, itu karena kita suka mau-maunya kita. Karena kita ini terburu-buru ingin keluar, ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah kita. Kita keluar dari kehendak Allah, kita keluar dari rencana Allah. Makanya Tuhan itu tidak lagi berotoritas, berdaulat atas kita. Karena kita tidak lagi mengikuti kehendak Allah. Saya sejak tidak lagi bekerja, tidak lagi full time, penderitaan saya cuma satu: money and money. Kalau kita kerja nggak ada iman, ya iman cetek, kan bulan depan gajian, ya udah jelas sekian puluh juta, aman lah itu. Dunia itu sepertinya imannya tuh nggak jelas. Ya saya bilang, tapi sekarang saya baru mengerti bagaimana kita harusnya beriman. Ketika money jadi masalah. Karena disinilah Tuhan sedang mendidik saya. Jadi sekarang kalau saya lagi nggak punya duit, saya cuma diem. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nih hamba-Mu. Engkau yang suruh aku berhenti, Engkau yang suruh aku full time, Engkau yang suruh aku melayani-Mu, Engkau yang suruh aku fokus. Aku nih hamba-Mu. Ya sudah, saya cuma berdoa. Nanti di dalam segala kegalauan saya, kekelaman saya itu, tiba-tiba Tuhan memberikan saya ide-ide baru. Tuhan memberikan saya sebuah hikmat yang tidak pernah saya pikirkan. Lalu terjadilah tindakan-tindakan profetik, tindakan-tindakan nubuat yang Tuhan tuntun saya. Ini nggak bicara uang, ini nggak bicara money dulu. Dia sedang menuntut saya melakukan sesuatu yang di luar itu tidak ada uang, yang di luar itu nggak ada money. Dia hanya sedang menuntut saya untuk setia, untuk taat, untuk percaya. Itu berat. Ketika kita nggak ada uang, sedangkan dunia ini penuh dengan uang. Maksud saya tuntutannya, bukan uang ada di mana-mana, enggak. Maksudnya tuntutannya dunia ini penuh dengan uang, apa-apa uang. Tetapi ketika saya cuma setia kepada Tuhan, nah inilah ketaatan yang Tuhan minta. Tuhan suruh ini, Tuhan suruh itu, Tuhan suruh ini. Padahal itu butuh uang. Tapi kita setia. Sudah tahu? Di situ saya mulai mengerti, oh iya ya. Dulu iman saya itu beda jauh dengan yang sekarang. Sekarang itu imannya lebih keren saya. Kalau soal tunduk takluk sama Tuhan. Saya jadi selalu ingat janji-janji Tuhan yang dulu. Ketika Tuhan menolong saya, ketika Tuhan membela saya, ketika Tuhan sayang sama saya. Jadi saya itu tidak lagi ragu akan Tuhan.
Dan yang paling dahsyat apa? Istri saya. Ini ada di depan Bapak Ibu semua. Sekarang dia tidak lagi mengandalkan saya. Dulu kan saya jadi Tuhannya dia. Sekarang Tuhan Yesus jadi Tuhannya dia. Kalau ada apa-apa dia sekarang berdua sendirian dan dia nangis sendirian. Ketika saya masuk saya lihat dia lagi nangis. Oh, saya tahu dia sedang berhubungan dengan Tuhan. Kalau dulu kan dia sedang, Pak ada ini Pak. Sekarang dia enggak. Dia diam aja. Artinya dia sedang berhasil memproses jiwanya, imannya untuk semakin dekat kepada kita berdua di apa? Dikembangkan iman yang baik dan benar. Yang mengerti katakan amin. Ini penting Bapak Ibu. Apalagi kita bicara tentang hidup dalam kelimpahan. Aku datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Jangan kejar itu dulu. Jangan kejar kelimpahannya. Kejarlah ketaatanmu. Karena kalau kita di luar tongkat kedaulatan Allah tadi, saudara nggak akan menemukan jalan keluar. Nggak akan. Jadi Mazmur 23 ini poinnya di ayat yang keempat. Ayat yang pertama tentang janji Tuhan. Ayat yang setelah ayat yang keempat itu tentang berkat-berkatnya. Dan ini yang harus kita alami. Sekarang kita enak suami istri, nggak kayak dulu. Jangan kalau nggak ada apa-apa ya kita diam-diam aja, tapi senyum karena tahu Tuhan pasti akan menolong. Karena kita sudah sepakat Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela. Bahkan sekarang istri saya keren, dikasih duit sama anak saya dia nggak mau karena nggak tega. Udah kakak nggak usah nih, buat kakak aja nabung. Wah keren banget tuh. Saudara ngerti maksud saya? Kita sedang percaya kepada kedaulatan Allah itu penting. Dulu waktu saya masih bekerja, ada sesuatu yang menyelubungi muka saya, mata saya. Nah sekarang semuanya kelihatan jelas. Dan saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua, apapun problem kita, jangan keluar dari tongkat kedaulatan Allah itu, tongkat penggembalaannya. Karena gada Tuhan akan menghajar iblis yang ingin menggocok kita dengan semena-mena, dengan seenaknya. Sekarang saya sudah mulai kelihatan tuh. Walaupun ya, ini kayak modelnya kayak Elia nih. Ketika dia bilang sama bujangnya, coba kamu lihat, apakah ada awan di sana? Tidak ada Tuhan. Dia doa lagi. Coba kamu lihat, ada kawan? Tidak ada Tuhan. Sampai 7 kali. Artinya apa? Salah. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti percaya. Jangan berhenti untuk berada dalam kedaulatan Allah. Teruslah dengan imanmu. Walau sekalipun tidak kelihatan awan, apalagi awan mendung yang akan memberkatimu dengan hujan berkat. Yang mengerti kata amin. Nah, ketika Elia setia berdoa, lalu awan itu mulai nampak kecil. Kata bujangnya, si Gehazi itu, ada tampak awan sebesar telapak tangan. Udah yakin dia, hujan badai akan turun. Dia tuh kenapa yakin hujan badai? Karena di dalam kedaulatan Allah dia sudah mendapatkan keyakinan, dia sudah dapat janji Tuhan, kepastian, aku akan memberkatimu berlimpah-limpah. Walaupun cuma awannya sebesar telapak tangan. Sekarang saya sudah mulai melihat awan itu, walaupun sebesar telapak tangan. Awan apa? Awan berkat Tuhan. Karena saya setia dalam kedaulatan Allah, istri saya setia dalam kedaulatan Allah, dan kami sepakat dalam iman yang sama. Diam.
Sedang menegangkan diri atau sedang tegang. Sekarang sudah kelihatan awan itu. Dan saya percaya badai pasti akan turun. Badai akan memberkati kita. Tapi jangan keluar dari tongkat penggembalaan Tuhan. Jangan keluar. Jangan cepet-cepet buru-buru ingin selesai problemamu, ingin beres masalahmu. Jangan. Tetaplah setia pada janji Tuhan. Tetaplah setia pada kehendak Allah. Tetaplah setia pada firman Allah. Nah, mari kita kembali lagi ke Lukas tadi. Ayat yang ke-25 dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lihat, ada perbedaan yang jelas. Kedatangan Yesus yang dinubuatkan para nabi untuk menebus dosa manusia dengan pendapat murid-muridnya bahwa Yesus akan menjadi pembebas dari penjajahan Roma. Ada perbedaan yang jelas. Makanya Tuhan bilang, kamu bodoh, imanmu kemana? Sudah sekian lama engkau bersamaku. Maka Tuhan tuh ngomong dengan jelas sekali, kamu bodoh. Istri saya tuh paling keki kalau saya bilang kuplok. Saya ada orang nih, sembarangan naik motor gitu kan, kuplok. Istri saya juga, Bapak ini kayak pendeta, kayak preman aja. Pendeta preman. Yesus ngomong bodoh kamu. Coba, murid-murid, saudara kalau dibilang bodoh mau nggak? Tersinggung? Pasti. Tapi kan seringkali kita memang bodoh. Kita memang bodoh, tapi kalau dibilang bodoh mah, oh enggak, yang marah di sana, di luar negeri. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Keren banget ya. Habis perjamuan kudus, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkata, "Inilah tubuhku, inilah darahku. Makan dan minumlah." Lalu mereka terbuka. Saya mau kasih tahu saudara, kedahsyatan perjamuan kudus itu di sini. Kalau saudara hari-hari ini mata rohaninya nggak celik, nggak melihat problema saudara itu adalah kehendak Allah, rencana Allah, sebuah program yang Tuhan bikin buat kita supaya kita itu masuk dalam kemuliaan Dia. Ayo sambut tubuh dan darah Tuhan dengan iman. Kan celik mata rohani. Yang mengerti katakan amin. Amin. Begitu mereka celik, Yesus masuknya hilang. Ini keren nggak? Kok ini enggak ya? Nggak ada amin ya? Hah? Yesus hilang. Lalu mereka bilang apa? Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Ayat 30 ya. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar
ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, tidak berapi-api, tidak berkobar-kobar, saya ingin katakan, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupmu, ada sesuatu tidak beres dalam hatimu. Sebab di sini dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bukankah harusnya kita ketika membaca kitab suci, merenungkan firman Allah, Roh Kudus bekerja, dan Roh Allah itu membuat kita berapi-api? Amin. Harusnya demikian. Jadi kalau kita baca Alkitab, slow-slow saja, ya kan? Biasa-biasa aja. Hati-hati, jangan-jangan ada yang nggak beres dalam hidupmu. Tapi kalau engkau berapi-api, engkau berkobar-kobar, engkau mendapatkan rema, itu berarti engkau sedang dipenuhi Roh Allah. Yang mengerti katakan amin. Ini penting. Jadi perikop ini mengajarkan kita bahwa ada selubung yang membuat kita tidak bisa melihat Tuhan ketika kita ada problema. Amin. Tetapi kalau kita di dalam rencana Allah dan kehendaknya, kita tidak akan miss, kita tidak akan salah. Kita satu ayat pun, dengar baik Bapak Ibu, satu ayat pun, kalau kita betul-betul dipenuhi Roh Kudus, kita akan berapi-api mendengarnya ataupun membacanya. Iya atau tidak? Karena firman Allah itu berkuasa. Itu berarti kita berada dalam kedaulatan Allah. Tongkat penggembalaan Tuhan sedang menuntun kita. Bagaimana khotbah hari ini? Pengajaran hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Jadi sekarang udah mulai ngerti ya. Kalau kita baca Alkitab nggak berkobar-kobar, ada yang salah bukan? Amin? Amin. Mari kita bagi berdiri. Jadi intinya Bapak Ibu dan teman-teman semua, ketika kita sedang ada masalah, kita percaya saja sama janji Tuhan, walaupun kelihatannya kita bego. Yang mengerti katakan amin. Walaupun kelihatannya bego, karena kalau orang percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah sia-sia iman kepercayaanmu. Tetapi orang dunia bilang kita bego. Doa, makan tuh doa puasa, makan tuh doa puasa, baca Alkitab, makan tuh. Dia tidak tahu, walaupun kita dimaki-maki, dibego-begoin, kita sedang berada dalam tongkat penggembalaan Tuhan. Aduh, saya ngomong gini mau nangis. Holy, holy God, holy, holy God, Yesus Tuhan Engkau baik, Yesus Tuhan Engkau baik, holy, holy God, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Waktu Tuhan bukan waktu kita, yang terbaik disediakannya, sebab Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Dia Yesus pengasih dan penyayang. Percayalah pada janji Tuhan. Dia berjanji pasti digenapi, sebab Tuhan tak pernah ingkar janji. Bersyukurlah dan
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mau mengikuti Engkau. Walaupun kami berada dalam lembah kekelaman, kami tetap mau berada dalam tongkat pengembalaan-Mu, dalam tongkat otoritas-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami keluar dari pengembalaan-Mu. Jangan biarkan kami keluar dari rencana-Mu. Jangan biarkan kami keluar dari kehendak-Mu. Tuhan, bawa kami terus kepada maksud dan rencana-Mu di dalam lembah kekelaman kami, di dalam persoalan kami. Tuhan, angkat selubung kami, Tuhan, supaya kami melihat kasih-Mu, melihat kebaikan-Mu, melihat semua yang telah Kau lakukan dalam hidup kami dahulu. Tuhan, biarlah kami terus percaya kepadamu, apapun yang terjadi, walau dunia berkata kami bodoh, kami bego, kami tetap mau percaya kepadamu Tuhan. Kami mau tetap mengikuti Engkau Yesus. Tuhan, celikan mata rohani kami, hiburkan dan kuatkanlah kami, sebab Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah benteng kota kami yang teguh. Tuhanlah penyelamat kami, Engkau yang membebaskan kami, Engkau yang menolong kami dari masalah kami, dari persoalan kami. Kami akan melihat awan sebesar telapak tangan itu muncul, dan kami percaya, sebab orang yang beriman, yang berdoa, yang yakin dengan iman, doanya itu pasti dijawab Tuhan. Demikian kami beriman dan kami berdoa ya Tuhan. Kami akan melihat awan sebesar telapak tangan itu muncul dan akan memberkati kami berlimpah-limpah. Sebab Engkau berkata, Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Terpujilah nama-Mu Yesus, dan Engkau selalu menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau menjamah anak-anak-Mu Tuhan, satu persatu di gereja-Mu ini. Setiap persoalan, setiap kerinduan mereka, Tuhan bereskan, Tuhan genapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu, dan kami tetap ingin bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Engkau yang memberkati keluarga kami, memberkati usaha kami, memberkati pelayanan kami, memberkati istri dan anak kami, suami dan anak kami. Engkau memberkati masa depan kami, Engkau memegang pengendali hidup kami. Kami percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami percaya, kita yang telah percaya di dalam